A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daran na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikrarkan dalam hati kita, melafazkannya dengan lisan kita, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita aplikasikan dalam perbuatan nyata. Banyak orang yang bahagia, belum tentu hatinya bersyukur, tetapi bagi orang yang mau bersyukur, Allah jamin hidupnya pasti bahagia. Salawat dan salam terbaik dari kita mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang meneruskan perjuangannya, guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk para pendiri pondok ini. Mudah-mudahan kita doakan mereka diterima amal Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan mereka di surga firdausnya. Allah tempatkan di tempat tertinggi paling mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasa kita. Kalau ada di antara kita yang rajin berpuasa, tidak membuat Allah semakin hebat. Kalau ada yang tidak mau puasa, tidak merugikan Allah sedikit pun. Tetapi Allah mewajibkan kepada kita puasa adalah karena Allah sangat mencintai kita. Sebagaimana dilafalkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya tujuan daripada puasa Ramadan adalah untuk meraih ketakwaan. Dalam surah yang sama ayat 185 disebutkan tujuan yang lain daripada Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat yang lain dikatakan pula, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah engkau semua kepada Allah, mudah-mudahan engkau termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan tujuan yang lain daripada puasa Ramadan kita. Ketika Nabi Muhammad menaiki mimbarnya, datanglah malaikat Jibril kepadanya dan berkata, "Syaqiya 'abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfarlah." Kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang ia mendapati bulan Ramadan, ia menemui bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka dari itu tujuan lain daripada Ramadan ini adalah untuk meraih magfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang disampaikan oleh khatib kita di setiap khutbahnya. Inilah yang disampaikan oleh da'i dan mubaligh kita di setiap tausiahnya. Banyak ciri-ciri orang yang bertakwa yang disampaikan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Di antaranya adalah dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Al-ayah. Kata Allah dalam Al-Quran, bersegeralah engkau menjemput ampunan daripada Tuhanmu
dan juga menyemput surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang dimaksud. Yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di kala susah maupun di kala senang. Dalam bulan Ramadan ini kita mengetahui daripada para sahabat bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan. Bahkan pada bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai pada puncaknya. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jauhilah neraka itu bahkan walau dengan sebiji kurma. Kalau kita berbuka puasa hanya punya sebutir kurma, maka setengah kita makan, setengah kita bagikan kepada saudara kita. Boleh jadi setengah yang kita bagikan itu yang dapat menjadi penghalang bagi kita dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh barang-barang yang dirasa adalah milik kita, anak-anak kita, rumah kita, tanah kita, yang kita rasa adalah milik kita sebetulnya bukan milik kita. Buktinya ketika kita terbujur kaku di dalam tanah sendirian, kegelapan, kedinginan, pada saat itu tidak ada yang menemani kita kecuali amal ibadah kita. Maka sholat-sholat kita di setiap malam-malam kita, sujud kita, sedekah kita dalam sepi dan terang-terangan, itulah amal kita, milik kita yang sesungguhnya, meskipun tidak ada sertifikat sholat, tidak ada sertifikat sedekah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau pada Ramadan ini kita masih pada level yang tengah-tengah, yang orang mau berinfak hanya saat senang saja, tetapi ketika diberikan kesusahan sedikit, maka ia mulai ragu bahkan takut untuk berinfak. Maka pada Ramadan ini marilah kita tingkatkan menuju level di atasnya, mau berinfak baik di kala susah maupun senang. Jangan sampai malah turun level ke level yang di bawahnya, orang yang tidak mau infak ketika senang, apalagi ketika susahnya. Na'udzubillahi min zalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang kedua dari orang yang bertakwa adalah orang wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita sedang berpuasa ada orang yang menantang untuk berduel atau menantang untuk berdebat, maka hendaknya kita mengatakan inni shaim, inni shaim. Dikatakan Nabi sebanyak 2 kali, ini disebut taukid labzi. Nabi mengajarkan betul untuk kita jangan sampai terbawa emosi. Maka Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, yang bercirikan orang yang tidak termakan oleh nafsunya, yaitu amarahnya. Jangan sampai kita membuat suatu keputusan atau melakukan satu perbuatan yang didasarkan pada emosi ataupun rasa marah. Karena semua perbuatan yang dilandasi kemarahan adalah perbuatan yang ditakdirkan untuk hancur dan gagal. Na'udzubillahi min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa itu adalah wal'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Dalam hal ini, jangankan berbeda suku, agama, ras, ataupun adat. Dari rahim yang sama, dari ibu dan bapak yang sama, kakak kita, adik kita, saudara kita, mungkin saja kita selisih paham. Dan perbuatan mereka banyak yang tidak mengenakan hati kita, tidak menyenangkan hati kita. Tetapi sebagai orang yang ingin meraih ketakwaan, sudah sepantasnya kita memaafkan perbuatan-perbuatan itu. Tetapi maaf bukan sebarang maaf. Dalam hal ini dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa Allah mendahulukan wal kaziminal ghaiza? Orang-orang mampu menahan amarah dan dendamnya, baru kemudian wal afina 'anin nas. Ini menunjukkan kalau kita memaafkan orang lain, jangan sampai kita menyisakan amarah dan dendam di dalam hati. Karena itu, hilangkan dulu amarah dan dendam dalam hati, baru kita memberikan maaf. Dengan demikian, kita sudah memaafkan secara lahir dan batin. Inilah yang disebut ihsan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah wallazina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila ia melakukan kesalahan atau kezaliman terhadap dirinya sendiri. Perhatikan kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah. Allah tidak pernah mengatakan orang bertakwa sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Mungkin kita rajin beribadah kepada Allah, puluhan tahun kita sujud kepadanya, tetapi tidak pernah merasakan dalam sujud kita mampu menangis dalam sujud.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi lantaran dosa yang Allah takdirkan untuk kita lakukan, satu kali dosa itu membuat kita menyesal dan mampu bersimpuh di hadapan Allah dalam tangis di setiap malam-malam kita. Karena dari itu orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila ia melakukan dosa ataupun kesalahan, zakarullah, ia segera mengingat Allah, fastaghfaru lizunubihim, langsung minta ampun. Kalimat fa dalam bahasa Arab adalah litartib ma'at ta'qib, artinya langsung tanpa jeda waktu, berbeda dengan summa litartib ma'at tarahi. Apabila ia berdosa, langsung ingat kepada Allah dan ia tidak mengulangi perbuatan itu. Para nabi, para rasul, mereka pun bahkan tak luput daripada kesalahan. Tapi apa yang mampu membuat mereka dekat kepada Allah, mampu mendekat kepada Allah dengan kesalahan-kesalahan itu? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kuncinya adalah mereka tidak meneruskan perbuatan itu, tidak melakukan kesalahan yang sama, wa hum ya'lamun. Ya'lamun adalah fi'il mudhari dari alima ya'lamu. Artinya mengetahui, belajar. Maksudnya belajar daripada kesalahan. Yaitu orang-orang yang apabila berbuat salah, ia belajar dari kesalahannya supaya tidak terjatuh di lubang yang sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, orang-orang yang sanggup melaksanakan 4 ciri-ciri ini, mau berinfak di kala susah maupun senang, mau menahan emosinya, mampu dan sanggup memberikan maaf, dan kemudian kalau ia salah, segera bertaubat dan belajar dari kesalahannya, ia adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, dan mereka mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka inilah yang akan dibalas oleh Allah dengan ampunan. Wa jannatun tajri min tahtihil anhar khalidina fiha, dan Allah balas pula dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ia kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, ialah balasan yang paling baik bagi orang-orang yang beramal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada Ramadan kali ini Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana takwa itu dapat mengantarkan kita kepada kesyukuran dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita telah mendapatkan pengampunan itu, kita akan kembali seperti saat kita terlahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang lahir dilahirkan atas fitrah kesucian Islam, ayat fitratil Islam. Maka disebut Aidul Fitri. Aid artinya kembali, al-fitr artinya fitratul Islam, kembali suci. Artinya kalau kita sukses menghadapi Ramadan kita, mampu menahan hawa nafsu kita, mampu menjalankan puasa dan qiyamul lail kita, maka mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dengan itu pada hari Idul Fitri, kita adalah insan yang baru terlahir kembali dengan lembaran baru yang siap kita isi dengan prestasi-prestasi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, untuk kemudian bersyukur kepada Allah dan mendapatkan ampunannya. Hadza minni wa barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.